first dot point up there takes you to what's the purpose of standards. Purpose of a standard. Communicate either that something is good enough to be fit for, so it's a notion of a minimum standard, good enough, fit for purpose. It's going to do what you set out. So I enjoyed reading this Cambridge Assessment one. There are many others to read, but started some work with Jeff Masters at the Australian Council for Educational Research, and he's working with who's top performing, and the framework that Jeff is bringing to bear is this notion of a learning. Jadi setiap sekolah akan memiliki satu atau dua aspek atau bahkan banyak kriteria yang harus dicapai di standar nasional pendidikan. Standar nasional pendidikan harus pelayanan minimal. Standar nasional pendidikan merupakan standar pelayanan minimal merupakan tahap untuk mencapai standar nasional pendidikan. Karena sekarang ini BSNP sedang melakukan proses finalisasi beberapa standar yang sebelumnya memang sudah ditetapkan. Sekarang pola penerimaan murid dengan sistem zonasi kita sebutkan juga berbasis hasil. Bukan makanya ada faktor yang lain mengapa sekolahnya sudah mulai diberikan. Tetapi kita harus ngasih masuk opsi kedua ya. Tadi opsi pertama itu tetap bertahan. Opsi kedua yang tidak harus saya menggambarkannya itu kalau kita mau melakukan assessment itu ya tunggu dulu tujuannya apa ya. Kan sekali lagi perspektif saya sebagai orang luar gitu ya, tampaknya ada banyak hal yang disepakati. 57 ayat 1 disebutkan evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai peserta didik, lembaga, dan saya kira ini sudah eksplisit sekali mengenai jenis, tujuan, dan beberapa hal yang berkaitan dengan evaluasi dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara pasal 58 dan 2 itu evaluasi peserta didik satuan pendidikan dan program pendidikan. Maka yang menilai itu juga BSNP menurut regulasi standar evaluasi secara akademik. Tapi nanti kita coba lihat ini dalam kaitannya dengan kemampuan guru kita itu. Ini benar-benar kita optimalkan ya, waktu yang ada ini paling tidak hari ini kita catatan dan komunikasinya kepada kami ya untuk masing-masing standar. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Pak Bapak. Jadi kalau saya suaranya nggak pakai mic nanti saudara sebenarnya ada semuanya. Gitu Pak. Ada perubahan semuanya. Makan banyak ini masukin semuanya. Mungkin selesai pendidikan itu. Nah ini misalnya. Nah, jangan sampai nanti di standar pembiayaan ya kalau apa di teknik adalah guru. Nah itu beda itu kemarin kalau seperti itu. Nah jadi yang dipakai sebenarnya kita mau biaya guru atau mau biaya pendidik misalnya. Kemudian tenaga pendidikan itu mana yang bisa sambil jalan. Kira-kira begitu. Oleh karena itu pada yang hormat teman-teman dari BSNP kita berikan masukan sebentar. Tapi dalam perjalanannya nanti ternyata harus ada yang kita diskusikan panjang lebar tentang bla bla bla, tentang bla bla, tentang bla bla. Besok kita bisa diskusi lebih panjang untuk memutuskan beberapa inventarisir data-data yang kita anggap permasalahannya agak besar. Kira-kira kemudian Pak Jono dari standarisasi ada semuanya, baik dari muatan pendidikan matematika ini. Proses ada 2 orang juga sudah ada semuanya yang proses ada 2 orang jadi gampang Pak. Ya proses masuk 2 orang. Pak Sukreno dengan Pak Agustinus ya, nah sudah lengkap. Standar Pak itu bicara sarpas nanti Pak lengkap. Nah, ya. Kemudian standar pengelolaan ada Ibu Tita dan ada Ibu Yolanda. Kemudian pembiayaan sebelah-sebelahan, yang standar proses sebelah-sebelahan sama. Jadi sehingga nanti bisa saling berkoordinasi untuk
menyampaikan apa yang Bapak sampaikan tadi supaya tidak saling bertentangan. Kan saja ganti beda dimerahin, teman-teman mulai datang ya, saya pikir sudah cukup kesempatan ini mereka sangat luar biasa yang pada mungkin akhir sampai selesai nanti mau nggak? Oke, kita Bapak ambil besar, besok kita ketemu lagi di ruangan ini lagi kita. Sambil bicara dia, sambil bicara bagaimana strategi pikiran arah komunikasi 2045 ada beberapa pertemuan kita hari ini sudah betul semua dapat banyak tapi tidak dialog satu sama lain untuk membangun suatu konsep bersama yang namanya itu arah komunikasi dari saya. Mudah-mudahan diskusinya nanti setelah kita dengar bisa baik dan bisa terutama untuk membuat smooth antar bab, antar paragraf, antar ide dan sebagainya. Sehingga gambarannya itu memang kata kita lihat trennya itu kenaikannya udah bulanan terus sudah naik. Saya kira itu dari kami. Jadi artinya kan ada cara menjelaskan bagaimana akal 2045 ini ditinjau dari tinjau sejarah. Jadi mulainya dari pendidikan yang kolonial kayak apa, kemerdekaan apa, orde baru seperti apa, sekarang reformasi bersama, terus yang emas ini kayak apa. Tapi tinjauannya itu dari historis, sehingga kita belajar dari jatuh bangun sejarah, karena pendidikan kan memang lewat sejarah ya. Jadi ada kayak jatuh bangun di dalam sejarah, misalkan tentang misalkan ini nasionalisme. Kan kita misalkan ini kan ada pertanyaan kemarin, apakah nanti 2045 nasionalisme masih relevan? Apakah nasionalisme itu sesuai masih yang di 45 itu 1945 nasionalismenya udah seperti itu, atau nasionalisme global gitu, yang sebenarnya berdasarkan pada semacam komitmen individu terhadap nilai-nilai kelompok saja, misalnya seperti itu. Ini kan bisa kita lihat gitu loh. Memang kita tahu ke depan kan belum tahu pasti juga gitu ya. Nah, dari itu dalam wawancara juga mengatakan ini sulit juga kita memprediksi ke depannya seperti apa gitu. Tapi yang kita buat ini kan sudah, kalau yang ini outline-nya itu standar Kemdikbud menurut saya. Jadi ada landasan ini, landasan itu, dan malah di sini ketahuan banyak banget. Kalau sebelumnya banyak landasan filosofis, pedagogis, lalu landasan yuridis. Sekarang ada spiritual macam-macam gitu. Nah waktu itu kan juga ditanyakan juga ini seperti apa statusnya gitu loh. Sehingga saya pikir ya memang jadi banyak juga, karena memang banyak berpikiran ini mensintesis kan itu agak sulit. Tapi paling tidak di dalam naskah-naskah ini usulan-usulan masukan dari teman-teman yang mereview dan lain-lain paling tidak masuk di dalam perhatian kita. Gitu. Lalu yang kedua termasuk misalkan usulan tentang mungkin kita nggak ngerti apakah masih relevan atau tidak persoalan-persoalan katakanlah yang diusulkan oleh sang ibu ini ya, karena beliau merasa kok tidak tertampung usulan-usulannya. Misalkan masalah perkawinan anak, mungkin ini saat ini masih ada masalah nih, bisa kita mungkin juga bisa memasukkan nanti satu paragraf itu seperti apa nanti ke sana itu, karena ini masalah well-being. Kalau kita berbicara juga masalah well-being itu artinya juga jangan sampai ini tahun 2045 Indonesia masih ada anak-anak yang memang masih anak-anak menikah seperti itu yang akhirnya malah tidak well-being. Nah itu beberapa hal yang seperti itu perlu juga menjadi masukan atau bagaimana diintegrasikan. Terutama memang di situ juga dibahas masalah ini ke depan semakin berbeda, semakin beragam. Bagaimana kita melatih anak-anak untuk menghargai perbedaan dan keragaman yang memang ciri khas bahasa Indonesia. Salah satu perbedaan dan keragaman itu sudah ciri sejak 1945 sampai 2045. Ini gimana kita tata di situ supaya sungguh-sungguh katakanlah hal yang fundamental itu masuk. Memang kalau saya baca secara sekilas itu naskah ini sangat berat ya, dengan terminologi yang berat juga mas. Karena itu juga kami melihat ini terminologi baru. Dan beberapa teman yang waktu itu mereview merasa kok kayaknya ada yang kurang gitu ya. Jadi istilahnya ini kok sampai di sini doang gitu loh. Harusnya kan sampai sono gitu loh. Nah, waktu itu kan kita lihat ya ini baru sesi awal, karena kita rencananya kan tinggal 10 bab. Ini kan baru 5 bab. Dan yang di sini kalau kompetensinya seperti ini, lalu nanti kan ini berdampak pada
pedagoginya guru harus seperti apa kalau alamnya seperti itu seperti apa. Lalu kemudian ruang kelas apakah masih harus kita tentukan nanti 3 kali berapa, rombelnya harus berapa, itu kan nanti yang setelah ini ya, artinya setelah kita analisis ke depannya ini konsekuensi logisnya kita harus tata ruang kelas. Kalau seperti ini maka gurunya mesti disiapkan seperti ini. Kalau kelasnya seperti ini, pengalaman belajarnya juga seperti ini, kurikulumnya seperti apa. Nah ini penilaiannya seperti apa, ini kan juga harus nanti dibahas. Nah tapi orang-orang yang kita undang waktu di Jogja itu juga masih menganggap ini kok belum kena ke itu. Jadi kita itu masih kayak wah membayangkan seperti itu, lalu membayangkan arah kompetensinya gitu. Nah memang kita perlu menjelaskan juga pada mereka bahwa ini baru tahap awal gitu. Kementerian itu menitik semua kementerian. Ya, lama-lama cara minum susu aja juga sama semua. Nah oleh karena itu kita seperti keluar beberapa kita itu nggak masuk, itu bisa dijawab dengan apabila kita merumuskan ekonomi. Ekonomi itu tentu adalah suatu sistem yang saling support dalam kehidupan. Karena ekologi laut itu ya ada air, parang, ikan, dan nelayan, semua itu kan termasuk ekologi. Nah alasannya kalau seperti itu mungkin kita dengan elegan mengatakan bahwa ini tidak masuk. Betul.
minimal standarnya itu yang ada, sehingga kita tetap menentukan standar koordinasi lulusan. Seperti itu usulan saya. Nah, penilaian pada aspek keterampilannya. Nah, ini juga kita rumuskan standar penilaian ya, bahwa kita misalkan dengan pada kognitif yang tidak dipaksakan itu ada. Saya kira ya standar ekspresi nanti di lapangan itu yang nanti akan dikembangkan menjadi bagaimana bisa menerjemahkan. Tapi standar bakunya mengarah seperti itu dulu standar. Terima kasih Pak. Masyarakat berkaitan dengan ini, karena saya berbincang dengan beberapa guru, mereka mengatakan RPP mereka share sebetulnya, dibuat oleh bersama. Terima kasih. Ya, silakan. Bukan berarti tidak ada RPP. Kegiatan pembelajaran tapi mungkin belajar target yang dicapai. Yang kedua itu aktivitas pembelajaran informasi. Apa yang akan dibagi termasuk tugas penelitian tindakan kelas. Sekarang kan ada permentan yang mewajibkan untuk harus punya karya ilmiah untuk melalui penelitian tindakan kelas. Seperti itu. Nah itu nampaknya kebijakan ke depan itu harus fokus ke kualitas pembelajaran. Choice. Nanti sekolah-sekolah yang selama ini sudah menyiapkan target-targetnya dan harus dicarikan itu kan ada kan ya kalau yang tidak inovasi itu yang penting itu anak bisa apa di setiap level. Kalau misalnya satu minggu 24 jam pelajaran, itu hanya dapat 480 ya, antara 20 sampai 25. Nah, mereka itu mampu bisa. Apalagi kalau misalnya ada sekolah ini sudah ada sekolah kami ini muridnya kurang dari 180. Di tempatnya Pak Ahmad ini tidak bayar. Jadi untuk bayar itu dari dana bos dan dari sertifikasi. Kemudian dari dana bos muridnya cuma 8. Itu yang bisa memenuhi ya 30% saja. UKM tidak ada yang bisa memenuhi. Pada jenjang SD, keluarga di bagian pendahuluan itu kami berikan penjelasan. Kira-kira makanya konsep PPKN dan PKN ini walaupun undang-undang Sisdiknas, undang-undang nomor 23 itu sebenarnya masih menggunakan istilah PKN pendidikan. Ada itu kami cermati lalu tugasnya sehingga hasilnya adalah Pak Ketua diminta misalnya berkomunikasi dengan teman-teman, Pak kami sudah progresnya ini, nanti setelah pertemuan ini kita berbicara progresnya seperti dari Jaya. Itu saya masih kurang gitu. Karena itu tadi gitu. Kita kan maunya penjelasan cara ringkas gitu, supaya nanti kurikulumnya juga lebih ringkas.
Nah kalau di dalam standar isinya saja sudah ringkas seperti bulat seperti ini panjang, itu nanti kurikulumnya itu akan seperti apa? Padahal kurikulum itu dia akan berbicara tentang substansial itu beririsan atau mendukung ada 100 lebih 100 materi yang disitu misalnya ada tujuan ini menentukan, mengembangkan, menjurnalisasi materi itu milik agak beda urusannya dengan standar yang lain, tapi di dalam tujuan pembelajaran tujuan tampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis standar tulisan serta visual ini sama mengembangkan hots, kolaborasi, kreativitas, mengkomunikasinya. Tapi unsur hot, paradigma abad 21 itu sama. Sejak SD saya bahasa Indonesia, agama, relatif. Oh, ada saya buat pembicaraan. Oke. Agama, tapi saya mau satu slide. Ada pemerintah provinsi. Itu mereka sampai ke arah kesadaran transendental. Sebaliknya masyarakat terbuka di masa ini.